Salam waras. Nah, jadi saya akan menggarisbawahi saja beberapa poin penting, yaitu tentang bagaimana mereka menempati tanah yang bukan miliknya. Oke lah, itu mau tanah negara, mau tanah siapapun itu, tapi tanah yang bukan miliknya. Artinya kalau tanah bukan miliknya yang ditempati selama 50 tahun, kalau tidak digusur, sampai kapan dia merasa bahwa ini bukan tanahnya? Sampai kapan akan diwariskan secara turun-temurun sampai diwariskan beberapa keturunan. Sementara yang lain harus membayar sebidang tanah. Untuk membayar sebidang tanah mereka berjuang mati-matian. Orang miskin itu bukan hanya orang Ciater yang ada di situ, yang digusur itu, bukan. Orang miskin itu di seluruh Indonesia itu banyak. Tapi mereka ada yang jujur, yang membayar pajak, yang membayar membeli rumah, yang membeli tanah dan sebagainya. Itu yang harus diperjuangkan. Seperti warga Pati. Warga Pati ketika naik PBB-nya 250%, maka dia harus atau berhak untuk protes atas persoalan ini. Kenapa? Karena dia hak tanahnya itu tanah sendiri, bukan tanah orang lain. Karena mereka berjuang dengan keringatnya sendiri. Nah, itu yang harusnya dijadikan sebagai standar pikir jangan ganda. Standar pikiran kita harusnya seperti itu. Yang harus dikritik itu adalah kebijakan menaikkan 250% pajak itu sendiri yang membebani rakyat, yang menyakiti hati rakyat. Itu yang harus diperjuangkan. Bukan kemudian tanah orang lain yang dimiliki, yang dihak milik sudah 50 tahun, kemudian mau diwariskan ke anak cucu mereka. Itu kan konyol itu. Semua orang mau seperti itu. Tidak bisa. Karena seperti saya katakan, keadilannya di mana letaknya kalau kayak begitu? Kecuali kalau memang seluruh rakyat Indonesia itu bebas pajak, seluruh rakyat Indonesia itu gratis, ya itu baru. Seluruh rakyat Indonesia gratis memperoleh tanah dimanapun, bebas gitu. Nah, itu baru seperti itu, boleh Anda melakukan protes dan sebagainya. Mereka yang digusur itu mendapatkan kompensasi uang tunggu yang nilainya masih debatable, walaupun ada yang mengatakan 10 juta atau lain sebagainya. Tapi ini debatable, masih juga dalam perdebatan sebetulnya berapa gitu. Nah, tapi kan itu adalah itikat baiknya karena memang bukan tanahnya sendiri. Saya katakan ini bukan tanahnya dia, gitu aja. Dan setiap orang tidak berhak kemudian di Indonesia ini melakukan tindakan seperti itu. Sama seperti kita bertamu ke rumah orang, lalu kemudian orang itu mengakui bahwa ini tanah dia, ini rumah dia. Bagaimana rasanya seperti itu? Nunggu diusir marah-marah, gimana? Ya itu kan logika sederhana seperti itu. Nggak usah terlalu muluk-muluk. Tapi faktanya memang seperti itu. Kalau semua dibiarkan seperti itu, maka tanah-tanah di Indonesia yang ilegal itu akan direbut mereka sampai anak cucu mereka. Makanya kemudian harus ada ketegasan. Nah, inilah ketegasan ini yang harusnya didukung, termasuk dengan pejabat-pejabat di PDI Perjuangan. Nah, saya sepakat, walaupun sebetulnya harusnya ini dijadikan standar bahwa fraksi PDIP melakukan kritik. Misalkan Rafael Situmorang mengatakan bahwa bangunan liar diduga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dan belum tentu sesuai dengan izinnya. Saya sepakat, ini harus ditegakkan juga. Kenapa tidak mendukung? Kenapa hanya berbicara? Kenapa cuma omon-omon? Coba lakukan itu bersama KDM misalkan seperti itu. Atau kebijakannya diperketat. Anda itu kan dipilih juga oleh rakyat. Jadi jangan cuma omon-omon. Ini sepertinya melempar batu sembunyi tangan. Kan seperti itu. Kritiknya bagus, tapi kemudian Anda itu berbuat seperti apa? Sudah berbuat di mana? Karena Anda juga wakil rakyat yang harusnya membela rakyat. Jadi mari bersama-sama di situ, bukan untuk menghujat, tetapi juga bagaimana cari solusinya yang terbaik di situ. Jadi jangan berjuang sendiri. Justru di situ justru disitulah perannya dari DPR itu sendiri. Seharusnya ini saling mendukung kebijakan-kebijakan ini. Kalau ada kritik seperti itu, ya kritiknya kembali kepada dia sendiri. Kenapa Anda diam? Kan seperti itu. Salam waras.